Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat walafiat, tidak kurang satu apa, karena karunia Tuhan yang Maha selalu menyertai kita. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku yang telah bergabung dengan channel Budi Gunawan dalam forum pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Tidak lupa saya haturkan terima kasih dan salam hormat kepada guru-guru PPKN yang telah men-share materi kami kepada putra-putrinya. Anak-anakku yang saya banggakan, pada hari ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam rangka penyelenggaraan negara, yang akan kita lalui 2 kali pertemuan. Pada hari ini, pertemuan ke-1 ini, kita akan membahas tentang sifat dan hakikat negara. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu yang disebut dengan kedaulatan, kemudian kekuasaan, dan bagaimana sebuah kedaulatan dan kekuasaan dalam sebuah negara. Setelah itu kita akan membahas perbandingan pembagian kekuasaan menurut para ahli. Selanjutnya, bagaimana kedalaman materi hari ini? Mari kita saksikan video berikut ini. Anak-anakku kelas 10 yang saya banggakan, pada hari ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara untuk SMK, SMA, MA, dan sekolah sederajat. Dalam bab 3 ini kita memiliki 2 kali pertemuan secara keseluruhan atau 4 kali 45 menit, di mana tujuan pembelajaran untuk 2 kali pertemuan ini adalah yang pertama, mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Materi yang akan kita lalui untuk 2 kali pertemuan yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Terus untuk yang kedua adalah kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Di depan kalian ada peta konsep praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, di mana untuk materi yang pertama kita akan berbicara sifat hakikat negara, yaitu sifat negara, kedaulatan negara, pengakuan kedaulatan negara. Pembagian kekuasaan menurut ahli yaitu John Locke dan Montesquieu. Yang ketiga adalah pembagian kekuasaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari ini kita akan memasuki pertemuan pertama atau pertemuan ke-1, sehingga materi kita adalah nanti sampai pembagian kekuasaan menurut ahli yang akan kita lihat menurut John Locke dan Montesquieu. Mari kita mulai materi berikut ini. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus yang ke-1, sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Sifat negara sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, sehingga kita sedikit mengulang tentang sifat negara. Kata negara berasal dari state Inggris atau stat dalam bahasa Belanda dan Jerman, kemudian etat adalah dalam bahasa Prancis, yang asal mulanya adalah ditemukan dalam bahasa Latin yaitu statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap. Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat, baik ke dalam maupun keluar. Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Di sini ada istilah konstitusional. Kita lihat. Arti kata konstitusional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
atau yang disebut dengan KBBI adalah konstitusional, bersangkutan dengan konstitusi, sesuai dengan konstitusi, atau diatur oleh konstitusi suatu negara. Berarti konstitusional itu berasal dari kata konstitusi. Pengertian konstitusi itu dapat dilihat dalam dua sudut pandang. Yang pertama dalam arti luas. Konstitusi secara luas dapat diartikan sebagai hukum dasar suatu negara. Hukum dasar suatu negara mencakup hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka hukum yang mengatur di Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden atau perpres. Yang keenam, peraturan daerah, perda provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah atau perda kabupaten atau kota. Nah, konstitusi dalam arti luas ini, anak-anakku, itu adalah dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah atau kota ini adalah disebut dengan konstitusi. Jadi contoh dari hukum yang tertulis. Itu tadi adalah pemahaman konstitusi dalam arti luas. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit merupakan hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Jadi hanya undang-undang dasar atau yang disebut dengan Grundslag atau yang disebut dengan hukum dasar. Nah, di Indonesia konstitusi dalam arti sempit itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga kalau kita membaca konstitusi dalam arti sempit, ya berarti hanya Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kalau kita membaca konstitusi dalam arti luas, ya dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan daerah, kabupaten atau kota. Jadi mohon untuk dipahami sehingga kita nanti tidak gagal paham. Nah, dalam kalimat konstitusi di sini, ya kita ambil dalam satu wilayah tertentu yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Nah, konstitusional di sini adalah berdasarkan konstitusi dalam arti umum, hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak hanya berdasarkan undang-undang dasar saja, tetapi peraturan perundangan yang berlaku dalam suatu negara. Kemudian kita membahas sifat hakikat negara. Ini agak sedikit mengulang, hanya kita pertajam. Yang pertama adalah sifat memaksa. Negara mempunyai kekuasaan fisik secara legal. Ya, kita lihat. Negara mempunyai sifat memaksa. Dengan demikian negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati. Nah, ini contohnya, ya, penangkapan yang dilakukan oleh polisi. Ya, tidak hanya alat negara itu kan tidak hanya polisi. Ini hanya salah satu contoh. Ya, ada TNI, ya, kemudian ada jaksa, ada hakim, ada panitera yang proses persidangan dalam pengadilan, kemudian juga ada Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, itu adalah alat-alat negara yang untuk memaksa. Kemudian yang kedua adalah sifat monopoli, yaitu dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Sifat monopoli dalam hal ini negara mempunyai hak untuk dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat, sehingga negara itu boleh melakukan apa saja atas kehendak keinginan negara. Nah, itu yang disebut dengan sifat monopoli. Contoh, menjatuhkan hukuman kepada setiap warga negara yang melanggar peraturan, menjatuhkan hukuman mati.
mewajibkan warga negaranya untuk mengangkat senjata kalau negaranya diserang oleh musuh, memungut pajak, menentukan mata uang yang berlaku dalam wilayah, melarang aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang dinilai bertentangan dengan tujuan masyarakat. Nah, ini sifat monopolinya, itu hanya boleh dilakukan oleh negara. Itu adalah contoh-contohnya. Apakah hanya itu, Pak? Ya tentu tidak. Ketika negara membuat peraturan perundang-undangan, itu hanya badan-badan tertentu yang ditunjuk oleh negara yang boleh. Sehingga tidak setiap orang boleh membuat peraturan perundang-undangan. Tidak setiap lembaga, bahkan lembaga badan hukum pun membuat peraturan perundang-undangan. Hanya yang ditunjuk oleh negara. Membuat BUMN, nah ini juga hanya yang diperbolehkan itu adalah negara. Kemudian untuk sifat yang ketiga yaitu mencakup semua atau all embracing. Sifat mencakup semua, ya, all encompassing atau all embracing, yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, termasuk bagi presiden dan wakil presiden. Ya, jika beliau itu salah, ya tentu ada undang-undang yang mengatur tentang tugas-tugas beliau sebagai presiden. Kemudian seorang pengusaha, ya, ini hanya salah satu contoh pengusaha, baik besar maupun kecil, ya, sampai pengusaha atau pedagang retail eceran pun tetap, termasuk orang miskin, ya, termasuk anak-anak miskin, anak-anak jalanan, itu tanpa terkecuali ketika peraturan perundang-undangan berlaku itu berlaku untuk semua orang, semua warga masyarakat. Sifat hakikat negara berkaitan erat dengan dasar-dasar terbentuknya negara, norma dasar, fundamental norm yang menjadi tujuan, falsafah hidup yang ingin diwujudkan, perjalanan sejarah dan tata nilai sosial budaya yang telah berkembang dalam suatu negara. Nah, demikian sifat dari hakikat negara. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Kedaulatan negara. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Di sini ada kedaulatan, maka di situ ada kekuasaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan? Nah, kita lihat. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Sehingga kalau kita berbicara kekuasaan di negara, maka alat negara itu ada untuk menjalankan kekuasaan, yaitu seperti TNI, Polri, jaksa, pengadilan, ya, kemudian hakim, ya, Satpol PP, termasuk alat-alat yang lain untuk melancarkan sebuah kekuasaan, ya, termasuk lembaga MPR, DPR, ya, sampai dengan lembaga-lembaga jabatan politik, gubernur, bupati, ya, itu adalah merupakan alat-alat. Kekuasaannya biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, ya. Berarti kalau kekuasaan golongan itu ya berarti ketika golongan itu dibuat, ya mereka punya kekuasaan untuk golongan mereka, misalnya partai politik, organisasi masyarakat, atau golongan-golongan tertentu yang lain. Kekuasaan raja berarti ini berbicara atas nama negara. Kekuasaan pejabat negara berarti presiden, DPR, MPR, ya, kemudian DPD dan lembaga yang lain sampai pada jajaran kepala desa. Nah, ini berarti berbicara kekuasaan negara dan sebagai alat-alat negara. Jika tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut.
Macam-macam teori kedaulatan. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Raja dan presiden atau penguasa negara mendapat kekuasaan tertinggi dalam negara yang berasal dari Tuhan, sehingga kehendak raja atau penguasa juga kehendak Tuhan. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dimilikinya merupakan pemberian Tuhan, dengan kata lain adalah perpanjangan tangan Tuhan. Para penganut teori ini menyatakan bahwa dunia beserta segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Apapun yang terjadi, semua kehendak Tuhan. Selanjutnya, pada negara kerajaan, dinasti yang memerintahnya dianggap turunan dan mendapat mandat dari Tuhan. Kemudian teori yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Teori ini merupakan pewujudan dari teori kedaulatan Tuhan. Oleh karenanya raja dianggap sebagai turunan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan. Kekuasaan raja mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Letat semoi, kata Lois ke-16. Kemudian teori kedaulatan negara. Kedaulatan negara muncul bersamaan dengan berdirinya negara. Oleh sebab itu, kedaulatan yang ada pada pemimpin negara merupakan kodrat alam yang dimilikinya sejak lahirnya negara. Negara dianggap mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap life, liberty, jadi terhadap kehidupan, kebebasan, dan properti kekayaan warganya. Warga negara bersama-sama hak miliknya tersebut dapat dikerahkan untuk kepentingan kebesaran negara. Kemudian teori kedaulatan hukum. Teori ini menunjukkan kekuasaan tertinggi terletak pada negara, namun dibatasi oleh aturan hukum di negara yang bersangkutan. Permasalahan yang sering muncul dalam teori kedaulatan hukum adalah saat hukum tidak disusun berdasarkan nilai moral, namun berdasarkan kepentingan kelompok tertentu atau alias pesanan dari kelompok-kelompok tertentu. Jadi seseorang atau pemerintah mendapatkan kekuasaan karena hukum yang berlaku, bukan karena mandat Tuhan. Ketentuan hukum yang disusun harus secara benar dan bersumber pada nilai-nilai moral masyarakat. Ini bersumber pada nilai hukum kebiasaan, bersumber kepada norma agama, ya. Kemudian bersumber kepada nilai-nilai susila atau nilai-nilai hati nurani. Kemudian juga bersumber pada hukum asasi. Kemudian kita melihat teori kedaulatan perjanjian rakyat. Sumber ajaran ini adalah demokrasi. Teori ini mendasarkan pada adanya pembagian kekuasaan seperti trias politika yang dikemukakan Montesquieu. Menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara lewat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Teori kedaulatan rakyat lahir dari reaksi terhadap kedaulatan raja yang absolut. Absolut itu, raja itu mempunyai kekuasaan yang tidak dapat diganggu-gugat. Pelopor teori ini adalah DJ Rousseau, yang menyatakan bahwa raja memerintah hanya sebagai wakil rakyat atau mendapatkan amanah dari rakyat. Sedangkan kedaulatan penuh di tangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah. Indonesia dan Amerika juga terinspirasi dari teori ini dalam menjalankan pemerintahannya. Sifat kedaulatan yang pertama itu adalah asli, untuk yang kedua permanen, yang ketiga adalah tunggal, yang keempat tak terbatas. Yang dimaksud dengan asli itu adalah sifat kedaulatan yang pertama dan asli. Dalam hal ini
asli merupakan sifat kedaulatan yang memiliki makna bahwa kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Permanen. Pada umumnya kekuasaan tersebut ada sepanjang negara tersebut berdiri, meskipun sering terjadi pergantian suatu pemerintahan. Tunggal. Kekuasaan tunggal merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut saat kekuasaan merupakan satu-satunya di dalam satu negara. Logikanya berarti tidak ada kekuasaan atau tidak ada kedaulatan di atas negara. Biasanya jenis kedaulatan ini tidak dapat dibagikan kepada lembaga atau badan lain. Kemudian tak terbatas. Selain itu ada pula kedaulatan suatu negara yang sifatnya tak terbatas. Hal ini dapat diartikan bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh suatu pemerintahan tersebut secara umum tidak dapat dibatasi oleh berbagai bentuk kekuasaan lainnya. Bentuk kedaulatan. Yang pertama adalah ke dalam. Bentuk kedaulatan ke dalam, negara atau pemerintah berhak mengatur segala bentuk kepentingan masyarakat dengan melalui beberapa lembaga negara yang dibentuk oleh negara tersebut. Sedangkan yang kedua adalah kedaulatan keluar. Bentuk kedaulatan keluar, pemerintah mempunyai kekuasaan yang bebas serta tidak terikat. Pemerintah tidak tunduk pada kekuatan lain selain ketentuan yang sudah ditetapkan. Macam-macam pengakuan kedaulatan negara. Pengakuan dari negara lain. Mengapa kita membutuhkan pengakuan dari negara lain? Ada dua alasan atau dua pertimbangan. Yang pertama, adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, ketentuan hukum alam bahwa negara satu membutuhkan negara-negara yang lain. Nah, ketika kita berbicara pengakuan dari negara lain, itu adalah unsur deklaratif yang tidak harus ada. Yang pertama yaitu pengakuan yang bersifat de facto. De facto itu dibagi menjadi dua, bersifat sementara dan bersifat tetap. De facto menurut bahasa Latin artinya pada faktanya, atau kenyataannya, atau dalam praktiknya. Di ilmu pemerintahan dan hukum, istilah ini menerangkan praktik atau kasus yang telah terjadi, meskipun tidak diakui oleh hukum secara resmi. Bersifat sementara itu maksudnya adalah merupakan pengakuan negara lain tanpa harus melihat bagaimana kondisi dan perkembangan negara itu. Jika negara itu bubar atau hancur, maka negara lain akan mencabut pengakuannya. Bersifat tetap, berarti de facto tetap yaitu pengakuan terhadap suatu negara yang bisa menimbulkan hubungan baik dalam ekonomi dan perdagangan. Artinya pengakuan itu secara tetap berkelanjutan terus di dalam perjanjian-perjanjian internasional, bisa bilateral, bisa multilateral. Artinya bisa dua negara, bisa banyak negara. Kemudian de jure, pengakuan secara hukum, yaitu bersifat tetap dan bersifat penuh. De jure adalah istilah yang artinya menurut atau berdasarkan hukum. De jure merupakan kata serapan dari bahasa Latin klasik. Istilah ini biasa digunakan untuk menjelaskan situasi. De jure bersifat penuh, maka hubungan antar dua negara yang diakui dan mengakui bisa dilakukan level konsulat dan diplomatik. Berarti tiap negara-negara yang saling mengakui itu memiliki perwakilan-perwakilan diplomatik dan perwakilan konsulat. Sehingga negara yang terlibat hubungan bilateral bisa mengirim wakil-wakilnya ke negara terkait. De jure bersifat tetap, berarti pengakuan ini berlaku sampai kapanpun atau tak memiliki batas. Ya. Kita lanjutkan materi seterusnya. Pembagian kekuasaan negara. Pembagian kekuasaan negara sebenarnya banyak ahli yang menyampaikan secara teoritis, cuman kita melihat nanti dari dua ahli. John Locke ini kelahiran
tanggal 29 Agustus 1632 di Wellington, Britania Raya, meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704. High Level Britania Raya, kebangsaan Inggris, pendidikan sekolah Gereja Kristus tahun 1652 sampai 1675. Bagaimanakah konsepnya daripada John Locke? Kita lihat. John Locke membagi kekuasaan itu menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian yang ketiga, John Locke membagi pada kekuasaan federatif ini, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, ini pembagian kekuasaan menurut John Locke. Kemudian yang kedua itu menurut Montesquieu. Itu adalah seorang laki-laki, lahir 18 Januari 1689, meninggal pada tanggal 10 Februari 1755 pada umur 66 tahun. Terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak diterapkan pada negara-negara di dunia. Ia memang peranan penting dalam mempopulerkan istilah feodalisme dan kekaisaran Bizantium. Dan Montesquieu ini adalah berkebangsaan Prancis. Kita lihat teorinya. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan yudikatif. Kalau Montesquieu itu yang ketiga adalah yudikatif. Kalau punyanya John Locke, kekuasaan ketiga itu adalah federatif. Di sini perbedaannya. Nah, kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Itu menurut Montesquieu. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Jadi di sini Montesquieu mengatakan bahwa eksekutif itu tidak punya kekuasaan lain, hanya menjalankan undang-undang. Sedangkan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi di Montesquieu, ketika kita berbicara pada kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Oke. Nah, dari 2 konsep itu, mari kita adakan perbandingan konsep pemikiran kedua teori tersebut. Yang pertama, pada kekuasaan legislatif memiliki kesamaan konsep pemikiran antara John Locke dan Montesquieu. Jadi Montesquieu dan John Locke memiliki pemikiran yang sama. Kita lihat. Di sini John Locke mengatakan kekuasaan legislatif membuat atau membentuk undang-undang. Nah, sekarang kita lihat punyanya Montesquieu. Yaitu sama ya, membuat atau membentuk undang-undang. Terus untuk yang kedua, pada kekuasaan eksekutif, lembaga ini merangkap sebagai yudikatif. Kita lihat. Nah, ini ya, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Artinya apa? Pada kekuasaan eksekutif ini, John Locke mengatakan bahwa tidak hanya melaksanakan undang-undang, tapi termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Logikanya begini. Jika kekuasaan eksekutif itu adalah kerajaan, berarti yang melaksanakan undang-undang itu adalah raja, ya. Kemudian yang mengadili apabila ada yang salah warga negaranya atau para pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh raja itu diadili oleh raja. Jika kita berbicara di negara-negara demokrasi modern saat ini, kalau misalnya teorinya John Locke itu diterapkan, jika kepala negaranya itu presiden, berarti
negara atas nama presiden itu memiliki bawahan presiden. Jadi yang mengadili itu adalah menterinya. Ya, yang mengadili itu adalah menterinya. Sehingga menteri itu selaku eksekutif di bawah presiden. Ini kalau menerapkan teori daripada John Locke. Pada konsep kekuasaan eksekutif hanya sebatas menjalankan undang-undang. Ini menurut Montesquieu. Apabila ada pelanggaran undang-undang, maka yang akan menangani adalah kekuasaan yudikatif. Jadi di sini menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif itu sekali lagi hanya melaksanakan undang-undang. Jika terjadi ada kesalahan, maka yang menangani itu adalah bukan eksekutif. Kalau di Indonesia itu adalah presiden, ya. Kalau di negara kerajaan itu berarti raja, maka yang menangani itu adalah yudikatif. Ya. Nah, kalau di Indonesia yudikatifnya itu adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu yang menangani permasalahan di bidang yudikatif. Nah, pemahaman pembagian kelembagaan ini memang masih kita sampaikan secara sederhana. Ini untuk pertemuan kedua lah, nanti kita lebih detail untuk pembagian kekuasaan dalam negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, pada konsepnya John Locke membagi kekuasaan federasi atau kekuasaan hubungan luar negeri berdiri sendiri. Jadi sederajat antara federasi sama dengan eksekutif. Jadi kalau menurut John Locke itu antara presiden ya dengan orang atau lembaga yang mengurusi hubungan luar negeri itu derajatnya sama. Jadi kalau di Indonesia tuh caranya ini, kalau di Indonesia antara DPR dengan presiden ya dengan menteri luar negeri itu kalau menurut John Locke itu sama. Akan tetapi kalau menurut Montesquieu itu tidak. Sedangkan pada konsep Montesquieu kekuasaan federasi di bawah eksekutif. Nah, kalau antara DPR, presiden dan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi untuk di Indonesia itu derajatnya sama, levelnya sama, tingginya sama secara ditinjau dari segi hukum. Akan tetapi federatif kalau untuk teorinya dari Montesquieu itu di bawah eksekutif. Makanya untuk melaksanakan tugas federatif, eksekutif ini memiliki menteri yang disebut dengan Menteri Luar Negeri. Maka Menteri Luar Negeri ini di bawah eksekutif. Nah, demikianlah anak-anakku materi-materi yang telah kita bahas bersama, termasuk yang terakhir pada pertemuan yang pertama kali ini, yaitu perbandingan antara teori John Locke dan Montesquieu. Saya harapkan untuk dipahami dan dipelajari lagi agar kita nanti tidak gagal paham. Untuk selanjutnya, marilah kita simpulkan bersama materi pada pertemuan yang pertama hari ini untuk bab 3. 1. Dalam suatu hukum konstitusi, kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang mempunyai kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atas batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang mempunyai yurisdiksi hukum sendiri. Begitu juga negara memiliki kedaulatan keluar negeri sebagai bagian dari masyarakat internasional yang mengutamakan kepentingan nasional. Negara dalam menjalankan kekuasaan dan kedaulatan yang mereka miliki merupakan pemberian rakyat. Nah, ini saya ulang lagi, merupakan pemberian rakyat yang digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Kekuasaan suatu negara secara umum di dunia cenderung berdasarkan teori pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau tadi kita menghadirkan John Locke itu hanya untuk pembanding teori daripada Montesquieu, yang memiliki tugas yang berbeda-beda satu sama lainnya. Demikian pertemuan pada kali ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara, anak-anakku. Di pertemuan pertama ini, pelajarilah kembali materi-materi
yang kita bahas bersama dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kerjakanlah tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu kalian dengan baik dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, kami ucapkan terima kasih telah bergabung serta jangan lupa like dan subscribe, serta bagikan kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tidak ketinggalan materi-materi dari mata pelajaran PPKN. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak Budi Gunawan. Semoga kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Salam sejahtera, salam Pancasila, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.